Kalimat ini mengandung frekuensi penarik kekayaan. Pernahkah kamu merasakan ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada logika, yang memengaruhi jalan hidupmu? Pernahkah kamu bertanya mengapa sebagian orang tampak mudah sekali menarik rezeki, peluang, dan keberlimpahan, sementara sebagian lain, meski bekerja keras tanpa henti, tetap terjebak dalam lingkaran kekurangan? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang uang, bukan sekadar tentang materi. Ini tentang energi, tentang getaran yang memancar dari pikiran dan hati kita. Bayangkan sebentar, malam yang hening. Kau duduk sendiri, menatap langit. Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benakmu. Mengapa aku di sini? Mengapa hidupku berjalan seperti ini? Apakah ini takdir? Atau ada sesuatu dalam diriku yang belum pernah aku sentuh? Mungkin kau sedang berada di titik paling sulit. Hutang menumpuk. Harapan terasa jauh. Orang-orang tak memahami perasaanmu. Senyummu di depan dunia hanyalah topeng. Di dalam hati ada rasa hampa. Kau pernah mencoba berulang kali. Kau pernah berdoa dengan air mata. Kau pernah bekerja hingga tubuhmu tak sanggup lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Lalu, diam-diam, kau mulai bertanya, apakah aku memang ditakdirkan begini? Apakah rezeki itu sudah dibatasi? Aku ingin kau tahu. Aku mendengarmu. Aku merasakan sakitmu. Karena banyak orang pernah berada di tempat yang sama. Di persimpangan jalan, di jurang putus asa, di titik ketika semua pintu terasa tertutup rapat. Kau tidak sendirian, dan justru disinilah rahasia itu bersembunyi. Rahasia yang mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah. Rahasia yang tidak banyak orang mau bicarakan. Tapi rahasia ini nyata. Kau tahu apa itu? Kekuatan pikiranmu? Ya, pikiranmu bukan sekadar alat untuk berpikir. Pikiranmu adalah pemancar. Ia memancarkan frekuensi. Ia seperti magnet yang menarik keadaan, orang, dan peluang ke arahmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, sebuah proses di mana pikiranmu, melalui kata-kata yang kau ulangi, melalui keyakinan yang kau tanam, mulai membentuk realitasmu. Kau bisa mengubah hidupmu dengan mengubah kalimat-kalimat yang kau bisikkan pada dirimu sendiri. Karena kalimat itu bukan sekadar bunyi. Kalimat itu adalah doa. Kalimat itu adalah getaran, dan setiap getaran memiliki frekuensi. Tapi aku tahu, saat kau sedang tenggelam dalam rasa sakit, sulit sekali percaya bahwa kalimat sederhana bisa mengubah segalanya. Karena luka itu nyata, tagihan itu nyata, kekosongan di hatimu itu nyata. Maka aku tidak akan memintamu langsung percaya. Aku hanya ingin kau dengarkan, rasakan. Biarkan hatimu yang memutuskan. Pernahkah kau perhatikan, saat kau mengeluh, semakin banyak hal yang membuatmu mengeluh muncul? Saat kau merasa takut, semakin banyak hal yang membuatmu takut datang? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum tarik-menarik. Pikiranmu memancarkan energi yang sesuai dengan isi hatimu. Dan semesta, dengan cara misteriusnya, mengembalikan energi itu kepadamu. Sekarang, bayangkan jika semua kalimat dalam kepalamu, semua doa yang kau ucapkan, semua bisikan hatimu, diisi dengan keyakinan, dengan iman, dengan visualisasi bahwa kau layak, kau pantas, kau berhak atas keberlimpahan. Apa yang akan terjadi? Energi itu berubah, getaran itu naik, dan perlahan, tapi pasti, semesta menata jalannya. Aku tahu, saat ini kau mungkin merasa kecil, kau mungkin merasa tak punya apa-apa, tapi dengarkan aku. Justru di dalam kegelapanlah cahaya paling mudah terlihat. Justru dari keterpurukanlah kesadaran sejati lahir. Kau tidak ditakdirkan untuk selamanya berada dalam kekurangan. Kau diciptakan dengan potensi tak terbatas. Lihatlah dirimu sejenak. Tutup matamu, tarik napas dalam, dan tanyakan, apakah aku benar-benar percaya bahwa aku bisa berubah?
Atau selama ini aku hanya hidup dalam pola lama yang terus terulang? Perubahan dimulai dengan satu kalimat, satu sugesti, satu frekuensi baru. Kalimat ini bukan mantra ajaib, bukan trik instan, tapi kalimat ini adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu di dalam dirimu yang selama ini terkunci rapat. Aku ingin kau bayangkan sebuah cermin besar. Kau berdiri di hadapannya. Kau menatap matamu sendiri. Apa yang kau lihat? Apakah hanya tubuh lelah dan jiwa yang patah? Atau ada sesuatu di balik matamu? Sebuah api kecil, sebuah cahaya yang tak pernah padam. Itulah centelha harapan. Harapan ini adalah tanda bahwa perjalananmu belum berakhir, bahwa rezeki masih menantimu di ujung jalan, bahwa kekuatan untuk menarik keberlimpahan sudah ada dalam dirimu, hanya menunggu kau sadari. Ingatlah, setiap doa yang kau ucapkan dengan hati penuh iman, setiap kalimat positif yang kau ulang dengan kesungguhan, sedang menanam benih. Dan benih itu akan tumbuh. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi ia akan tumbuh. Karena semesta tidak pernah salah menanggapi frekuensi. Aku ingin kau mulai percaya pada satu hal sederhana. Kata-katamu adalah doa, dan doa adalah energi. Energi itu akan kembali padamu dalam bentuk yang bahkan tak pernah kau bayangkan. Maka, jika selama ini kalimat dalam hatimu penuh keraguan, mulai hari ini ubahlah. Ucapkan, aku pantas, aku layak, aku menarik rezeki, aku adalah magnet keberlimpahan. Ulangi, ulangi, dan ulangi. Hingga kata-kata itu masuk ke dalam darahmu, ke dalam napasmu, ke dalam seluruh jiwamu. Disitulah perjalanan baru dimulai, disitulah kau menyadari, ternyata jalan keluar itu selalu ada, selalu dekat, hanya menunggu kesadaranmu untuk melihatnya. Dan jika kau merasakan kalimat ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan api kecil itu mulai menyala lagi di dalam hatimu, jangan biarkan padam, rawat ia, jaga ia. Karena api kecil itu bisa menjadi cahaya besar yang akan menerangi seluruh jalanmu. Aku ingin kau lakukan satu hal sekarang. Jika hatimu setuju, jika kau ingin melanjutkan perjalanan ini bersamaku, tekan tombol suka, tekan subscribe. Bukan karena algoritma, tapi karena ini adalah tanda. Sebuah perjanjian kecil antara dirimu dengan jiwamu. Bahwa mulai hari ini, kau memilih jalan baru. Jalan penuh cahaya, jalan penuh rezeki, jalan penuh harapan. Perjalanan ini baru dimulai. Dan aku berjanji, di blog berikutnya, aku akan membawamu lebih dalam lagi. Aku akan menunjukkan alat yang sesungguhnya. Alat yang sudah ada di dalam dirimu sejak lahir. Alat yang bisa mengubah seluruh realitasmu. Bayangkan, kau sedang berdiri di depan sebuah pintu yang tinggi dan berat. Pintu itu bukan dari kayu, bukan dari besi. Pintu itu terbuat dari keyakinanmu sendiri. Di balik pintu itu, ada sesuatu yang selama ini kau cari. Bukan sekadar uang, bukan sekadar kesuksesan, tapi kebebasan, kedamaian, rasa percaya bahwa hidup ini penuh makna, dan kuncinya selalu ada di dalam genggamanmu. Inilah alat yang akan kita temukan bersama. Alat yang disebut Napoleon Hill sebagai kekuatan autosugesti. Bayangkan otakmu seperti ladang luas. Setiap kata yang kau tanam adalah benih. Jika kau menanam benih keraguan, maka ladangmu akan dipenuhi gulma. Tapi jika kau menanam benih iman, benih keyakinan, benih keberlimpahan, lambat laun, ladang itu akan tumbuh menjadi taman yang indah, penuh buah, penuh hasil. Sekarang aku ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali dalam sehari kau berbicara negatif kepada dirimu? Aku tidak bisa. Aku selalu gagal. Aku tidak cukup baik. Berapa kali kata-kata itu bergema dalam hatimu tanpa kau sadari?
Dan apakah kau heran jika akhirnya hidupmu mencerminkan kata-kata itu? Pikiran bawah sadar tidak mengenal bercanda. Ia tidak tahu mana yang serius, mana yang gurauan. Ia hanya merekam, menyerap, dan menjalankan. Jadi setiap kalimat yang kau ulang, setiap sugesti yang kau tanam, pelan-pelan ia membentuk realitasmu. Lalu, apa yang terjadi jika kau mengubah program itu? Apa yang terjadi jika, mulai hari ini, kau memberi makan pikiran bawah sadar dengan kalimat penuh kekuatan? Bayangkan dirimu bangun setiap pagi, dan sebelum membuka ponsel, sebelum tenggelam dalam kekacauan dunia, kau menutup mata sejenak dan berkata, "Aku magnet kekayaan. Aku layak menerima rezeki berlimpah. Semesta mendukung setiap langkahku. Aku yakin, aku percaya, aku bersyukur." Kedengarannya sederhana, tapi jangan remehkan kesederhanaan. Sebab inilah rahasia yang selama ini tersembunyi di depan matamu. Napoleon Hill berkata, "Apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan diyakini oleh hati, bisa diwujudkan oleh kehidupan." Kalimat itu bukan sekadar teori, itu hukum. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih padi. Ia percaya bahwa beberapa bulan kemudian padi itu akan tumbuh. Ia tidak tahu persis bagaimana proses dalam tanah bekerja. Ia tidak bisa melihat akar yang perlahan menembus bumi. Tapi ia percaya. Ia menyirami. Ia merawat. Dan waktu yang tepat, panen datang. Begitu pula dengan autosugesti. Kau tidak bisa melihat bagaimana kata-katamu meresap ke dalam bawah sadar. Kau tidak bisa mengukur bagaimana semesta merespons energimu. Tapi percayalah, terus ulangi, terus rawat. Dan pada waktunya, hasil itu datang. Apakah ini berarti kau hanya perlu duduk diam, mengulang kalimat, lalu menunggu keajaiban? Tidak. Kata-kata adalah kunci, tapi pintu tetap harus kau dorong. Kalimat-kalimat itu mengubah getaranmu, dan ketika getaranmu berubah, tindakmu berubah. Kau lebih berani, kau lebih percaya diri. Kau melihat peluang yang dulu tak terlihat. Dan semesta, melalui jalan yang misterius, mulai menyodorkan pintu-pintu baru. Pikirkan ini. Berapa kali dalam hidupmu peluang sebenarnya sudah lewat di depan matamu, tapi kau tidak melihatnya? Atau kau melihat, tapi kau ragu, kau takut, kau tidak percaya diri? Itu bukan karena peluangnya kecil, itu karena getaranmu tidak selaras. Autosugesti adalah alat untuk menyelaraskan, menyatukan pikiran, hati, dan semesta dalam satu frekuensi. Ketika frekuensi itu tepat, kau tidak lagi mengejar kekayaan. Kekayaanlah yang datang padamu. Sekarang aku ingin kau lakukan latihan kecil. Tutup matamu sebentar. Tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu dalam versi terbaik. Versi yang penuh ketenangan, penuh keyakinan, penuh kelimpahan. Apa yang ia lakukan setiap hari? Bagaimana ia berjalan? Bagaimana ia tersenyum? Apa yang ia rasakan ketika melihat rekeningnya penuh? Rasakan itu. Bayangkan seolah sudah terjadi. Karena saat kau membayangkannya dengan sungguh-sungguh, bawah sadarmu tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Ia hanya tahu, ini nyata. Dan jika kau ulangi ini setiap hari, kau sedang menulis ulang program hidupmu. Kau sedang menulis ulang takdirmu. Aku tahu, mungkin kau masih ragu, mungkin kau berpikir, apakah ini tidak terlalu spiritual? Apakah benar kalimat bisa menarik rezeki? Aku akan jawab dengan satu pertanyaan. Jika kalimat negatif selama ini berhasil menarik kemiskinan, mengapa kalimat positif tidak bisa menarik kekayaan? Kaulah yang menentukan program dalam pikiranmu, kaulah yang memegang kendali. Dan alat itu, alat yang lebih berharga dari emas, lebih berharga dari harta apapun, sudah ada dalam genggamanmu. Bayangkan kau memegang sebuah cermin kecil. Kau arahkan cermin itu pada cahaya matahari. Pantulannya bisa menyilaukan,
bisa menghangatkan, bahkan bisa membakar jika kau fokuskan. Begitulah kata-kata. Jika kau arahkan dengan benar, jika kau ulang dengan penuh fokus, ia bisa membakar seluruh keraguanmu. Ia bisa menerangi jalanmu. Ia bisa memanggil rezeki datang mendekat. Dan disinilah perjalanan kita semakin dalam. Kau mulai melihat, bukan? Kau mulai merasakan bahwa selama ini kekuatan itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh debu keraguan, luka masa lalu, dan kebisingan dunia. Sekarang kau mulai membersihkannya. Dan semakin kau ulang, semakin bersihlah cermin itu. Semakin teranglah cahaya yang dipantulkannya. Ingatlah satu hal. Iman bukan berarti menunggu tanpa tindakan. Iman adalah percaya sebelum melihat. Iman adalah langkah pertama di jalan gelap. Yakin bahwa tanah akan menopang kakimu. Dan autosugesti adalah cara untuk menyalakan lampu kecil dalam perjalanan itu. Mulai hari ini, pilih kata-katamu dengan sadar. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara. Gunakan ia sebagai alat. Tanam benih yang benar. Ulangi setiap hari. Karena setiap kali kau mengucapkan kalimat penuh keyakinan, kau sedang mengirim pesan ke semesta. Aku siap. Aku layak. Aku menerima. Dan percayalah, semesta selalu mendengar. Kau sudah memegang kunci. Kau sudah menemukan pintu. Di blok berikutnya, aku akan membawamu menghadapi tantangan terbesar. Perlawanan dari dalam dirimu sendiri. Kau akan belajar bagaimana disiplin, bagaimana bertahan, bagaimana melawan bisikan lama yang mencoba menarikmu kembali ke masa lalu. Karena jalan menuju transformasi tidak selalu mudah. Tapi aku akan berjalan bersamamu. Sekarang kita memasuki bagian yang sering dilupakan banyak orang. Setelah kau menemukan kunci, setelah kau merasakan semesta mulai bergerak, kau akan segera berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih sulit. Bukan lingkunganmu, bukan keadaan, bukan orang lain, melainkan musuh paling dekat, pikiran lamamu sendiri. Pernahkah kau merasakan ini? Kau mencoba berubah. Kau mulai menanam kata-kata positif. Kau merasa semangat. Lalu, beberapa hari kemudian, ada suara kecil berbisik, "Ini percuma. Kau tetap sama saja. Kau tidak mungkin bisa." Suara itu terdengar nyata. Suara itu melemahkan. Suara itu membuatmu ragu. Itulah perlawanan. Napoleon Hill berkata, pikiran bawah sadar itu seperti taman. Jika kau berhenti menanam benih baru, gulma lama akan tumbuh kembali. Gulma itu adalah kebiasaan lama, keyakinan lama, keraguan lama. Kau tidak bisa menghentikan mereka hanya sekali. Kau harus disiplin. Kau harus tekun. Kau harus setiap hari hadir untuk pikiranmu sendiri. Inilah bagian yang membedakan orang yang berhasil dengan yang menyerah. Bukan seberapa cepat mereka melihat hasil, tapi seberapa setia mereka menjaga benih yang mereka tanam. Aku ingin kau ingat satu simbol sederhana, air. Setetes air tampak kecil, lemah. Tapi jika ia menetes pada batu yang sama setiap hari, ia mampu melubangi batu itu. Begitu juga dengan autosugesti. Satu kalimat positif mungkin terasa kecil, tapi jika kau ulangi dengan disiplin, hari demi hari, kalimat itu akan menembus ke dalam bawah sadar, menghancurkan dinding keraguan, membentuk jalur baru dalam otakmu. Sekarang, aku ingin kau bayangkan, setiap kali kau mengucapkan afirmasi, kau sedang meneteskan air ke batu keras pikiran lamamu. Dan suatu hari, tanpa kau sadari, batu itu mulai retak. Cahaya masuk, dan aliran baru terbentuk. Disiplin bukan berarti keras kepala. Disiplin berarti setia. Setia pada dirimu sendiri. Setia pada proses. Bahkan ketika hasil belum tampak. Bahkan ketika dunia mengejek. Bahkan ketika hatimu lelah. Karena kau tahu, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Aku tahu, mungkin kau pernah gagal menjaga rutinitas.
pernah malas, pernah lupa. Jangan salahkan dirimu, itu bagian dari proses. Tapi setiap kali kau sadar, kembalilah, ulangi lagi, tanam lagi. Karena tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada doa yang hilang. Bayangkan, seorang pendaki gunung. Ia memulai dengan semangat. Di awal, jalannya mudah. Ia tersenyum, ia yakin. Tapi setelah beberapa jam, kakinya mulai sakit. Udara semakin tipis. Pikirannya mulai bertanya, mengapa aku melakukan ini? Apakah aku sanggup? Jika ia berhenti di sana, ia tidak pernah akan melihat pemandangan di puncak. Tapi, jika ia melanjutkan setapak demi setapak, meski perlahan, akhirnya ia sampai. Dan semua rasa sakit terbayar. Hidupmu pun begitu. Afirmasi harian, doa, visualisasi, itu adalah langkah-langkah kecil di gunung besar. Dan, ya, kau akan lelah. Ya, kau akan tergoda berhenti. Tapi puncaknya menunggumu. Aku ingin memberi ritual sederhana. Lakukan ini setiap pagi sebelum kau memulai hari. Ambil waktu 3 menit saja. Berdiri atau duduk dengan tenang. Tutup mata. Tarik napas dalam. Lalu ucapkan 3 kalimat. Pertama, aku bersyukur untuk hidup ini. Kedua, aku magnet kekayaan dan keberlimpahan. Ketiga, semesta selalu mendukungku. Ucapkan dengan hati, bukan hanya bibir. Rasakan getarannya. Biarkan kata-kata itu meresap ke dalam dirimu. 3 menit saja. Dan lakukan ini setiap hari, tanpa henti. Kau akan terkejut melihat bagaimana energi harimu berubah. Disiplin bukan berarti tanpa kegagalan. Disiplin berarti kembali, lagi dan lagi. Sama seperti sholat 5 waktu bagi seorang muslim. Sama seperti doa rutin dalam setiap iman. Mengapa berulang? Karena jiwa kita butuh pengingat. Karena tanpa pengingat, kita mudah tergelincir. Begitu pula pikiran. Tanpa disiplin autosugesti, ia akan kembali ke pola lamanya. Aku ingin kau lihat disiplin bukan sebagai beban, tapi sebagai cinta pada dirimu sendiri. Saat kau duduk sejenak, mengulang kalimat positif, itu bukan pekerjaan. Itu hadiah, itu doa, itu percakapan antara dirimu dengan semesta. Dan ingatlah, setiap kali kau berdisiplin, setiap kali kau memilih kalimat positif daripada keluhan, kau sedang menguatkan otot spiritualmu. Kau sedang membangun fondasi tak terlihat, yang suatu hari akan menopang seluruh keberlimpahan yang datang. Mungkin sekarang kau merasa kecil, tapi percayalah, pohon beringin yang megah pun berawal dari biji kecil. Bedanya hanya satu, biji itu setia bertahan, meski terkubur dalam tanah gelap, meski hujan badai datang. Kau pun begitu. Aku ingin kau bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang jika kau benar-benar setia melakukan ritual ini. Apa yang akan kau lihat? Rumah yang lebih damai, rezeki yang mengalir, hati yang lebih tenang, senyum yang lebih tulus. Kau tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya dalam jiwa. Dan semua itu bermula dari disiplin kecil hari ini. Namun, aku tidak akan berbohong. Perjalanan ini akan menguji. Ada hari-hari ketika kau merasa kuat. Ada hari-hari ketika kau merasa hancur. Ada momen ketika suara lama berbisik lebih keras. Kau tidak akan berubah. Hentikan. Saat itu tiba, aku ingin kau ingat simbol air tadi. Ingat pendaki gunung tadi. Ingat doa kecilmu tadi pagi. Dan katakan pada dirimu, aku tetap melangkah. Karena rahasia terbesar bukan hanya pada kata-kata, tapi pada ketekunan, pada keberanian untuk terus menanam, bahkan ketika ladang masih tampak kosong, pada keyakinan bahwa musim panen pasti datang. Dan ketika kau melewati tahap ini, ketika kau bertahan, ketika kau terus setia pada proses, sesuatu akan berubah dalam dirimu. Sebuah pintu besar akan terbuka. Pintu yang membawamu pada transformasi sejati. Di blok berikutnya,
Aku akan menunjukkan gambaran itu. Aku akan mengajakmu melihat siapa dirimu setelah transformasi, setelah disiplin itu berbuah, setelah getaranmu selaras sepenuhnya dengan semesta. Itulah saatnya kau merasakan rezeki mengalir, kedamaian mengisi hatimu, dan tujuan hidupmu menjadi jelas. Bayangkan pagi itu, kau membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada beban di dadamu, tidak ada rasa cemas tentang tagihan, tidak ada rasa takut tentang masa depan. Yang ada hanya ketenangan, rasa syukur yang lembut. Kau tersenyum, bukan karena sesuatu terjadi di luar sana, tapi karena di dalam dirimu sudah penuh. Kau merasakan sebuah energi baru, dan energi itu mengalir keluar, menarik rezeki, menarik peluang, menarik keberlimpahan yang seolah datang tanpa henti. Itulah transformasi. Inilah wajah baru dari dirimu. Bukan hanya lebih kuat, tapi lebih damai. Bukan hanya lebih kaya secara materi, tapi juga lebih kaya dalam iman, dalam cinta, dalam kebijaksanaan. Kau tidak lagi terjebak dalam lingkaran keraguan. Kau tidak lagi mencari-cari pengakuan dari dunia luar. Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu tujuanmu. Dan setiap langkahmu kini mantap, karena kau berjalan bersama semesta. Bayangkan kau sedang berdiri di tepi sungai. Dahulu sungai itu kering, retak, tak ada aliran. Tapi sekarang, setelah semua benih kau tanam, setelah disiplin kau rawat, air mulai mengalir deras. Kau hanya berdiri di sana, dan sungai itu membawa segala yang kau butuhkan. Bukan karena kau mengejarnya, tapi karena kau menyelaraskan dirimu dengan arus. Kau tidak lagi berenang melawan. Kau tidak lagi kelelahan. Kau hanya mengikuti, dan semesta membawamu pada tempat yang tepat. Di titik ini, kau mulai memahami. Kekayaan bukan sekadar angka. Kekayaan adalah getaran. Kekayaan adalah keadaan batin. Kekayaan adalah rasa cukup yang melahirkan lebih banyak. Dan ketika hatimu penuh syukur, ketika pikiranmu penuh iman, uang hanyalah salah satu bentuk rezeki. Ia datang, mengalir, tanpa harus dipaksakan. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Wajah mereka pun berubah ketika melihatmu. Mereka merasakan energi yang berbeda darimu. Kau menjadi seperti lilin yang menyalakan lilin lain. Kau menginspirasi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberadaanmu. Dan itulah puncak dari transformasi. Ketika hidupmu tidak hanya membawa berkah untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Napoleon Hill berkata bahwa sebuah mastermind, perkumpulan pikiran yang selaras, akan melipat gandakan kekuatan. Maka, ketika kau sudah berubah, kau akan menarik orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Teman baru, mitra baru, guru baru, dan bersama-sama, kalian menciptakan arus lebih besar. Inilah saat ketika rezeki tidak hanya mengalir, tapi meluap, membentuk lautan. Apakah ini berarti kau tidak akan pernah menghadapi masalah lagi? Tidak. Hidup tetap penuh tantangan. Tapi sekarang kau berbeda. Kau tidak lagi gentar. Kau tidak lagi terjebak dalam ketakutan. Kau melihat masalah sebagai guru, rintangan sebagai latihan, kegagalan sebagai tanda arah. Dan setiap kali kau jatuh, kau bangkit lebih cepat karena fondasimu sudah kuat. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kau duduk di sebuah rumah yang hangat. Anak-anakmu tertawa. Orang-orang yang kau cintai merasa aman bersamamu. Bukan karena kau sempurna, tapi karena energimu stabil. Rezeki cukup, kedamaian penuh. Dan di dalam hatimu ada doa yang selalu terucap. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, semesta. Inilah buah dari perjalananmu. Dari kalimat sederhana yang dulu kau ucapkan dengan penuh keraguan, kini berubah menjadi doa yang nyata. Dari langkah kecil yang dulu terasa sia-sia, kini berubah menjadi jalan besar yang mengubah takdirmu. Kau mungkin berpikir,
Apakah aku benar-benar bisa sampai ke sini? Dengarkan baik-baik, jawabannya adalah ya. Karena jika kau bisa membayangkan ini sekarang, itu artinya benihnya sudah ada. Kau tidak mungkin membayangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan potensimu. Imajinasi adalah undangan dari masa depan. Jika kau bisa melihatnya, kau bisa meraihnya. Dan ketika kau berada di titik ini, aku ingin kau ingat satu hal terakhir. Jangan simpan cahaya ini hanya untuk dirimu. Bagikan, tunjukkan dengan tindakan, tebarkan dengan senyuman, doakan orang lain. Karena semakin banyak kau memberi, semakin luas arus itu mengalir kembali padamu. Transformasi ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti. Awal dari perjalanan baru, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, memberi, dan menerima. Sekarang, aku ingin kau dengarkan suara hatimu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan bahwa ini lebih dari sekadar narasi, bahwa ini adalah panggilan untuk hidup lebih besar, lebih kaya, lebih penuh, maka lakukan satu hal kecil sebagai tanda. Klik subscribe. Bukan hanya untuk mendengar kata-kata berikutnya, tapi sebagai pernyataan, aku memilih jalan ini. Aku memilih cahaya. Aku memilih keberlimpahan. Karena ini bukan akhir, ini adalah pintu. Dan kau baru saja melangkah melewatinya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. 1, 2